Selamat siang. Selamat datang kembali di mata kuliah IoT untuk S2. Terima kasih untuk kehadirannya. Suara saya sudah terdengar belum ya? Soalnya saya pinjam earphone adik saya, takutnya nggak cocok. Suara masuk ya? Dengar, Pak. Oke, siap. Masih. Oke, untuk topik hari ini, oh ya, sebelumnya mohon maaf, hari ini kita online, soalnya tadi ada buru-buru harus ngurus ini. Apa, bisa? Tapi ternyata keburu bentar ya tadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang security di IoT. Nah, ini security di IoT. Nah, hmm, sudah ada materinya sebenarnya, dan kita juga akan sedikit mengulas kembali survei paper yang sebelumnya sudah dibahas. Kita masuk ke materi dulu aja. Oke. Nah, keamanan di dunia IoT itu banyak levelnya, banyak layernya juga. Nah, teman-teman pasti tahu kan, IoT itu perangkat kecil, terus ubiquitous, maksudnya ada di manapun, jadi sangat menggoda buat orang yang jahil mengambilnya. Jadi keamanan pertama IoT yang harus jadi pertimbangan adalah keamanan fisiknya. Nah, apalagi dengan apa? Ini harga dan openness dari IoT. Jadi maksudnya openness itu kita kalau misalnya saya maling atau nyuri IoT, nah itu tinggal nyari apa? Tinggal nyari user manualnya, itu sudah bisa saya gunakan. Misalnya saya ngambil, maaf, misalnya saya mencuri CCTV di jalan. Nah, tinggal download manualnya, saya sudah bisa menggunakan CCTV tersebut untuk saya terapkan atau saya aplikasikan di rumah saya. Karena dia memang open sistemnya. Nah, kalau misalnya security tadi uh, tidak kita perhatikan terkait dengan fisiknya, ya yang pasti tadi orang sangat tergoda untuk mencurinya. Pertama, gampang diambil biasanya. Jadi biasanya cuma dikasih apa baut dan mur itu, tinggal kita lepas, ambil, udah kabur. Terus juga openness-nya tadi. Siapapun pencurinya, tinggal dia nyari di internet. User manualnya apa ya? Dia udah ada nih nomor serinya. Tinggal dia ambil dan kemudian dia bisa gunakan untuk keperluannya sendiri. Oke. Nah, nah mungkin sebelum lanjut lagi, mungkin saya coba ceritakan sedikit. Maaf, saya cari dokumennya dulu. Nah, mana ya dokumennya?
Di mana dia? Saya lupa di mana disimpannya. Jadi udah saya ceritain aja. Jadi pengen saya ceritain sebenarnya itu adalah ada beberapa cerita terkait dengan security di IoT. Jadi IoT sebenarnya sudah mulai gongnya itu sudah mulai kerasa di tahun 2010-an. Nah, pada saat itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan dunia perangkat-perangkat untuk IoT. Nah, ada beberapa kejadian di mana security IoT itu menjadi masalah besar. Yang pertama itu adalah pada saat ada sebuah pabrikan, pabrikannya itu dia membuat apa kayak digital receiver, jadi kayak STB, set top box itu. Jadi kalau misalnya teman-teman langganan MNC Play atau IndiHome, itu biasanya kita dikasihkan set top box ya kan, kotak kecil yang nanti kita bisa kontrol. Saya pengen nonton SBO, saya pengen nonton Asian Food Network atau yang lainnya. Nah, set top box itu sebenarnya kalau teman-teman bongkar itu sebenarnya komputer mini, jadi mirip kayak Raspberry Pi. Nah, mana? Nah, Raspberry Pi dia kan punya OS, operating system. Nah, pada saat banyak operator-operator TV digital tadi membeli produk STB itu secara bulk, massal, kemudian ada pelanggan, Pak saya mau langganan digital TV Anda gitu. Ya udah nih STB-nya tinggal pasang ini nanti bisa nonton. Nah, itu produknya ini itu tersebar di seluruh dunia. Ini sekitar tahun 2013. Nah, yang menjadi masalah set-top box tersebut itu uh, tidak didesain untuk mengupdate dirinya, dan OS yang dipasang di set-top box tersebut itu masih menggunakan Linux yang versi lama. Nah, kemudian tahun 2000 mungkin 2010-nya atau 2011-nya itu ada yang tahu bahwa ini set-top box ini adalah dijual miliaran unit. Berarti ada sekitar 5 miliaran orang
yang menggunakan set-top box ini. Nah, dia periksa, loh kok masih pakai Linux versi sekian? Nah, kemudian berdasarkan informasi bahwa set-top box itu menggunakan Linux versi sekian, dia tahu bahwa versi tersebut masih punya celah keamanan. Dan akhirnya dia buatlah sebuah script yang menginjek satu set-top box. Kemudian set-top box tersebut dinyalakan dan langsung menyebarkan virus-virusnya, malware-nya ke ribuan bahkan jutaan set-top box yang lainnya. Nah, tapi malware tersebut masih dorman, diam mereka di set-top box itu. Nah, makanya mereka nggak tahu sebenarnya kapan set-top box mereka itu terinfeksi oleh malware. Nah, baru kemudian tahun 2013 pada saat saya lupa dulu. Pokoknya pembuat malware-nya itu ingin menyerang server game. Ada sebuah game server yang ingin dia serang. Nah, akhirnya dia bisa mengaktifkan puluhan juta set-top box tersebut untuk menyerang ke game server yang dimaksud. Nah, akhirnya game tersebut akhirnya down, mati. Ya, kayak di Ping of Death seperti itu. Jadi sebenarnya sederhana serangannya, tapi karena ada puluhan juta node yang menyerang dia, yang ngeping dia, udah langsung down servernya. Nah, jadi kendalanya adalah karena set-top box tersebut tidak didesain untuk bisa mengupdate OS-nya. Yang dia bisa update hanya aplikasi buat nyetel TV digital. Itu kejadian pertama, dan itu uh, lumayan heboh waktu itu tahun 2013. Dan kemudian setelah itu ada kejadian lagi, yaitu smart car. Jadi Jeep sebagai salah satu pembuat mobil, dia mencoba untuk mendemokan smart car mereka. Itu masih tahun 2013. Nah, smart car tersebut terkoneksi ke internet. Dan ternyata pada saat mau didemokan itu sudah kena hack. Jadi pada saat didemokan, ada orang yang berhasil mengambil kontrol dari chip tersebut. Dan akhirnya chip tersebut malah disuruh nyemplung ke sungai. Itu kejadian kedua. Kemudian kejadian ketiga adalah baby monitor. Jadi dulu di Amerika ada produk yang namanya baby health monitor, di mana bayi itu dipasang sebuah gelang, jadi kayak cikal bakalnya smartwatch itu. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui apakah bayinya itu lagi nangis atau apa. Jadi ada mikrofonnya juga di gelangnya itu. Nah, dari gelang itu dikirimkanlah informasinya ke orang tuanya. Yang orang tuanya mungkin lagi sibuk di dapur, entah mungkin nyiapin masakan atau mungkin lagi nyuci popok, sehingga bayinya ditinggal di kamar. Tapi dengan bantuan baby health monitor itu orang tua jadi bisa tahu ini anak saya lagi tidur atau lagi ngapain. Nah, yang menjadi masalah komunikasi dari baby health monitor yang digelang itu ke orang tua itu tidak dienkripsi. Sehingga orang yang misalnya lagi parkir di depan rumah itu bisa ngelihat kondisi dari bayinya. Dan masalahnya kalau nggak dienkrip, dia bisa hijack datanya. Jadi sebenarnya bayinya lagi tidak baik-baik saja, diambil datanya, diubah menjadi bayinya baik-baik saja. Itu contohnya yang ketiga. Itu juga menyerang di dunia IoT. Kemudian yang keempat itu
di Amerika juga. Dulu ada populer teddy bear. Teddy bear itu dia bisa digunakan untuk merekam suara. Nah, merekam suara jadi misalnya dari kakek nenek, misalnya pengen ngasih hadiah ke cucunya, dia bisa ngomong dan direkam ke teddy bear itu. Nanti teddy bear itu ada ininya, ada kayak switch-nya di tangannya. Kalau tangannya dipencet, maka dia akan membunyikan rekaman suara dari kakek neneknya. Ya, idenya bagus sih. Nah, cuma masalahnya rekaman suara itu tidak dienkripsi. Sehingga pada saat teddy bear itu dibuang, ya orang jadi bisa mencuri rekaman suara tersebut. Dan teman-teman tahu sendiri kan, sekarang sudah ada tools AI untuk meniru suara orang hanya berdasarkan dari rekaman suara, cuplikan rekaman suara kita. Jadi kita ngomong misalnya cuma 2-3 menit, tools AI tersebut dia bisa menirukan suara kita untuk membaca paragraf yang panjang. Itu salah satu contohnya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu beberapa kejadian di mana security itu sampai sekarang pun belum menjadi perhatian khusus untuk pembuat dan pengguna IoT. Nih. Oh ya, satu lagi. Tapi ini kayaknya sebelumnya yang PB Health Monitor, public CCTV. Jadi public CCTV itu di Amerika juga masalahnya sama, firmware-nya itu tidak terupdate, sehingga orang bisa ngehack dan menggunakan CCTV tersebut untuk melihat kondisi. Ya, dia bisa menghijack gambarnya jadinya. Jadi dia bisa melihat di bank lagi rame atau enggak. Ya, kalau misalnya niatnya baik, cuma pengen lihat, oh rame, saya jangan nggak usah ke bank, gitu. Daripada ngantri panjang. Nah, masalahnya kalau orang jahat, dia bisa monitor kan, ganti shift-nya jam berapa, siapa aja yang jadi teller, itu bisa diperiksa dan bisa dipelajari. Dan informasi tersebut yang berbahaya. Oke, nah itu beberapa kejadian di mana IoT security-nya masih belum menjadi perhatian utama. Karena sampai sekarang pun masih sering terjadi kejadian hijack IoT. Oke. Jadi masalahnya adalah IoT fisiknya harus diamankan biar nggak kecuri. Kedua, data yang tersimpan atau data at rest istilahnya kan, itu juga harus terjaga dengan baik, terenkripsi minimal. Terus data in transit, data yang lagi dikirimkan itu juga harus aman. Jangan sampai ada orang yang bisa ngambil datanya dan diubah. Itu yang menjadi masalah besar. Oke, jadi masalah fisiknya dan masalah data. Datanya bisa data at rest, data yang tersimpan di IoT, dan data in transit. Pada saat data itu dikirimkan dari node ke node yang lain. Oke. Nah, langsung aja. Nah, untuk mengakses security di IoT, AT&T telah membuat framework untuk mengukur resiko. Jadi kita bisa melihat bisa mengukur apakah resiko dari IoT itu lebih tinggi daripada benefitnya. Jadi pertama adalah kita harus mengakses resikonya. Jadi kita harus pertimbangkan apakah kita memang benar-benar mau mengimplementasikan IoT atau tidak. Risikonya apa saja? Itu bagian pertama, assess risiko. Tadi dari assessment-nya. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa mengamankan informasi yang tersimpan maupun yang ditransmisikan dan juga device-nya. Kemudian strategi IoT tersebut harus disesuaikan dengan keamanannya. Jadi contoh misalnya IoT-nya hanya saya yang bisa mengakses.
Jadi datanya tidak ditransmisikan, datanya tersimpan di perangkat IoT device-nya. Nah, kalau modelnya seperti itu, ya berarti kita tidak perlu memikirkan data in transit. Mungkin tidak perlu juga memikirkan keamanan dari fisik IoT-nya. Karena misalnya kita pasang di kamar, misalnya untuk mengukur suhu atau temperatur, berarti aman secara fisik. Kemudian data address-nya aman enggak? Nah, ini kayaknya perlu diamankan nih, dienkripsi. Nah, itu maksudnya dengan align IoT strategi dengan security-nya. Jadi sesuaikan aja. Jadi jangan terlalu paranoid, sehingga semuanya harus dienkripsi. Data address encrypt, data in transit encrypt, kemudian IoT device-nya harus dipasangin kerangkeng besi seperti itu contohnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus comply dengan legal dan regulatory issue di lokasi masing-masing. Jadi kayak misalnya kan di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita nggak boleh kan pasang CCTV yang mengarah ke tempat publik. Itu udah nggak boleh sekarang. Jadi harus mengarah ke rumah pribadi atau mengarah ke parkiran kita sendiri. Jadi nggak boleh ke tempat publik. Itu dilarang sekarang. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita comply nggak dengan hukum dan aturan yang berlaku di lokasi kita masing-masing. Ini 4 bagian dari framework yang dibuat oleh AT&T terkait dengan resiko keamanan dari IoT. Oke. Kemudian ini ada beberapa poin-poin yang disebutkan oleh Garcia dan Morton. Apa saja sih resiko keamanan atau ancaman keamanan di IoT gitu. Nah, ada 9 kalau menurut Garcia dan Morton ini. Yang pertama adalah cloning smart object oleh pabrik yang ilegal. Jadi maksudnya kita lihat di tempat belanja online misalnya, kita search suatu brand, baru lihat loh, kok ada yang murah banget nih gitu. Harganya hanya separuh dari harga yang bisa selama ini saya beli gitu. Beli ya borong-borong langsung banyak, langsung beli 1000 unit. Padahal ternyata itu KW. Printing brandnya memang brand tersebut, tapi sebenarnya isinya itu beda. Tapi pada saat saya nyoba install dan configure sama kok gitu. Nah, itu yang disebut sebagai cloning. Jadi sama persis, tapi sebenarnya isinya berbeda. Nah, bahayanya adalah orang yang membuat atau pabrik yang membuat cloningan tadi itu menyisipkan program atau malware di mana data yang kita kirimkan lewat IoT tersebut itu dicuri oleh mereka dan dikirimkan ke server mereka. Nah, itu kenapa cloningan IoT itu juga menjadi ancaman keamanan di IoT. Okay. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua adalah pada saat proses instalasi. Misalnya kita perusahaan atau government. Saya ingin membangun smart city yang salah satu komponennya adalah saya bisa menyediakan akses melihat lewat CCTV di seluruh pelosok kota. Jadi warga kota tersebut dia bisa melihat jalan ini lagi macet nggak ya? Dia bisa buka HP-nya dan kemudian melihat. Nah, tujuannya mulia kan. Nah, pada saat dia ditenderkan, ada yang menang. Nah, tapi ternyata yang menang tersebut, ya biasanya kita kalau milih yang menang itu kan berdasarkan harga murah kan, harga yang termurah. Nah, harga termurah itu takutnya pada saat instalasi diganti.
pakai yang cloningan. Jadi misalnya, tolong dipasang 1000 CCTV di kota ini. Nah, dari 1000 itu mungkin ada 200-nya yang cloningan. Dan pada saat instalasi, sengaja dipasang, sehingga nanti mereka bisa mengambil datanya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, firmware replacement attack. Nah, ini pernah kejadian benar yang ketiga ini. Jadi, ada smart IoT, dia sudah didesain untuk mengupdate dirinya sendiri, mengupdate firmware-nya sendiri, tapi oleh hacker, server yang bertugas untuk menyimpan firmware terbaru itu diserang. Mati, down, dia muncul server baru. Di sini loh firmware terbarunya, sehingga smart IoT tadi bukan download ke server yang benar karena dia down, tapi malah downloadnya dari yang palsu tadi. Sehingga pada saat dia terupdate firmware-nya, udah di dalamnya sudah ada malware. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah pengambilan IoT fisik. Jadi orang nyuri lah tepatnya. Jadi ada CCTV nih. Dilihat, wah brandnya terkenal nih, pasti mahal. Udah dicuri dan kemudian dijual. Itu poin keempat. Nah, sebenarnya poin 1-4 ini itu biasanya menyerang ke smart IoT atau smart object yang dipasang di area publik. Maka dia bisa dengan mudah yang nomor 4 dicuri atau firmware-nya diupdate seperti itu. Oke. Sementara 5 yang ke-8 itu menyerang ke smart object IoT yang diserangnya itu adalah data in transit. Jadi pada saat data itu dikirimkan, makanya poin 5 eavesdropping. Eavesdropping itu kan dia mencuri dengar. Kemudian nomor 6 man in the middle attack. Jadi pada saat dia ada pertukaran informasi, seperti itu. Dan kemudian poin 7 adalah routing attack. Jadi maksudnya pada saat IoT device ini harusnya ngirimnya ke lewat sini, tapi diarahin ke tempat yang berbeda sehingga dia bisa dicuri datanya. Kemudian bisa di-ping misalnya, denial of service akhirnya. Karena di-ping terus, akhirnya down, mati. Kemudian yang poin 9 adalah privacy threat. Nah, privacy threat ini agak berbeda. Tadi kan 1-4 itu IoT yang di public, area public. 5-8 itu serangannya di data in transit. Nah, yang 9 ini adalah IoT, serangan-serangan ke IoT yang memegang data pribadi. Contoh misalnya, ada yang masang kamera tersembunyi di ruang ganti pakaian. Itu termasuk yang nomor 9. Oke. Nah, untuk IoT security sendiri, itu ya kalau udah berbicara tentang security, tentunya kita akan membahas tentang CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Mas sudah aware dengan ini kan? Jadi kalau di cyber security, ini adalah 3 poin yang selalu menjadi bahasan tentang terkait dengan cyber security. Pertama, confidentiality. Nah, artinya adalah data yang saya terima ini, jadi saya sebagai penerima, saya sebagai pengirim, gimana caranya saya bisa yakin bahwa
data yang saya kirim ini sampai dengan selamat di tujuan, dan hanya tujuan tersebut yang bisa menerima datanya. Konfidensial, rahasia. Jangan sampai ada orang yang bisa baca. Gimana cara kita bisa tahu bahwa data tersebut tidak ada orang lain yang baca? Gitu. Itu confidentiality. Rahasia enggak, kerahasiaan yang terjaga. Nah, kemudian availability. Availability itu berarti informasi yang kita kirimkan itu harus tetap terjamin dari awal sampai akhir. Itu availability. Kalau integrity, sekarang saya sebagai penerima. Saya menerima informasi, gimana caranya saya bisa yakin data ini, informasi ini memang dikirimkan oleh yang ngaku di pesan itu dan tidak berubah. Ya. Jadi C, confidentiality itu dari sudut pandang pengirim. Gimana cara saya bisa yakin informasi surat yang saya kirim ini, misalnya surat saya kirim ini sampai dengan selamat tujuan dan tidak ada orang lain yang baca. Rahasia soalnya. Availability itu ke transmisinya. Apakah surat ini bisa saya, misalnya contohnya, bisa saya trace dan tracking nggak? Udah sampai mana ya? Oke. Jadi jangan sampai hilang tengah jalan, terus kita nggak tahu hilangnya di mana ya. Kemudian yang ketiga adalah integrity. Integrity itu dari sudut pandang penerima. Saya misalnya menerima surat, bilangnya dari si A. Gimana cara saya tahu bahwa ini benar-benar dari si A? Dan datanya tidak berubah. Gitu. Tapi ada orang yang ngubah tengah jalan. Itu integrity. Oke. Itu biasanya kita gunakan dalam mengakses security secara global. C-nya gimana, A-nya gimana jaminannya, integrity-nya juga gimana jaminannya. Oke. Lebih enak kalau kita diskusinya menggunakan yang ini. Bukan. Lain. Karena di survivor ini juga membahas tentang security. Nah, dia ini perbandingan antara protokol komunikasi mulai dari HTTP, COAP, MQTT maupun yang lainnya. Nah, dari berbagai protokol komunikasi di layar aplikasi ini kan ya, HTTP, MQTT, COAP itu yang kita bahas minggu kemarin nggak salah. Kita lihat untuk security-nya. Ternyata untuk HTTP solusi untuk security-nya itu adalah HTTP. Jadi dia fokus ke data in transit. Jadi gimana caranya biar data pada saat dia dikirimkan itu aman. Dengan menggunakan HTTPS. Tentunya menggunakan TLS kan, jadi kan kita sudah tidak lagi pakai SSL. Nah, kemudian kalau yang COAP, ini kan COAP kemarin kan dia tidak ada three-way handshake, nggak ada. Jadi langsung connect, saya minta data di titik ini, di node ini, dan ini autentikasi saya. Gitu. Key saya ini gitu, untuk autentikasi. Nah, karena tidak ada three-way handshake, jadi tinggal langsung aja connect, saya minta datanya, oke ini datanya, itu COAP. Nah, kalau modelnya seperti itu, berarti kita
tidak bisa menggunakan HTTPS kan, karena dia tidak HTTP. Jadi opsinya adalah dengan menggunakan IPsec. IPsec itu teknologi yang digunakan di VPN, salah satu contohnya. Kemudian juga bisa menggunakan DTLS. Sementara kalau MQTT, opsinya yang paling sering dipakai adalah TLS. Ingat, ini adalah sebuah paper. Sebuah paper berdasarkan dari paper-paper yang sudah ada. Jadi, bukan berarti bahwa HTTP hanya bisa menggunakan HTTPS, tidak. HTTP pun bisa menggunakan IPsec. Begitu sebaliknya, CoAP bisa aja kita paksain menggunakan HTTPS. Tapi jadinya kita harus nambah three-way handshake, kita harus nambah key-nya, seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari berbagai protokol di aplikasi, ternyata opsi untuk enkripsinya adalah ya TLS atau IPsec. Seperti itu aja. Jadi mereka memang fokusnya di data in transit. Ya jelas, soalnya kan dia survei paper. Survei paper kan dia hanya merangkum paper-paper yang sudah ada. Dan paper yang sudah ada itu memang dia rangkum berdasarkan protokol komunikasi. Makanya yang muncul di sini itu hanya security pada saat data in transit. Pada saat data itu berpindah dari node ke node yang lain. Jadi makanya di sini nggak bahas tentang data address-nya gimana. Terus kemudian data fisiknya apa, IoT physical device gimana? Nggak dibahas karena memang ini sebuah paper tentang komunikasi. Jadi tentunya dia membahasnya dari sudut pandang data in transit. Oke, jadi itu ada beberapa protokol enkripsi, protokol security yang digunakan di IoT, terutama terkait dengan protokol komunikasinya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu. Baik, Bunda, kita coba lagi dikit. Kita coba lihat di Tinkercad, kan minggu lalu kita sudah coba pakai Tinkercad ya. Sekarang kita coba Tinkercad ini untuk komunikasi. Cuma masalahnya, komunikasi yang tersedia di Tinkercad ini ya hanya komunikasi serial. Jadi mesin tuh mesin. Kita lihat gimana ya. Nah, ini. Nah, di sini saya punya dua buah Arduino Uno. Dan ini adalah sendernya, yang bawah adalah receivernya. Saya ingin mengirimkan suatu data dari sender ke receiver. Nah, satu-satunya cara di simulator ini adalah dengan menggunakan transmisi serial, yaitu dengan menggunakan TX dan RX di sini. Nah, di sini, karena ini adalah sendernya, saya gunakan TX. Maka dia akan nanti ngirim data ke RX. Nanti makanya di sini jadi penerima. Oke. Nah, di sini saya mencoba untuk secara remote menyalakan lampu ini dengan menggunakan ini, slide switch. Nah, coba kita lihat programnya sekarang. Programnya sederhana. Pertama adalah
RX saya tulis sebagai 0 karena dia memang pin 0. TX pin 1. Oke. Kemudian ini adalah value-nya yang mau kita kirimkan. Nah, pertama adalah saya ingin mengaktifkan serial monitor. Serial bikin 9600. Dengan statement ini otomatis D0 dan D1 itu langsung akan digunakan untuk ini yang sender dulu ya. Yang sender TX, RX, TX-nya 1, RX-nya 0. Dibanding nggak kepakai sih RX-nya di sini. Kan sendernya dia hanya pakai TX saja. Kemudian serial bikin 9600, kemudian pin mode RX adalah sebagai output, TX-nya sebagai input. Oke. Kemudian delay 50. Nah, jika digital read 9, digital read 9 adalah high berarti dia ada di sebelah kanan. Karena dia terhubung dengan 5 volt. Terhubung 5 volt, kalau slide switch-nya ada di kanan, berarti merah titik ini, terminal 2, dan common-nya akan terhubung ini. Kalau posisinya seperti ini. Karena terhubung, maka 5 volt di sini akan nyambung ke pin 8. Kita di 5 volt ini, nyambung ke pin, pin 9. Makanya digital read 9. Nah, kalau dia high, berarti ada di sebelah kanan ini, tolong kirimkan 1 lewat serial. Serial write 1. Kalau enggak, kirimkan 0 saja. Nah, angka 1 dan 0 ini yang dikirimkan ke receiver. Sini. Dan ini programnya seperti apa ya? Kita lihat. Di sini sama, serial 900, pin mode, saya di res 2000, dan kemudian nih, apakah ada data di serial port? Jika ada, tolong baca, read, dan simpan di file. Jika data yang dibaca tadi adalah 1, if file sama dengan 1, tolong nyalakan lampunya. Digital write 13 high. Tapi kalau enggak 1, tulis 0, berarti lampu akan mati. Oke, kita coba aja. Berhasil enggak ya? Start simulation. Masih mati. Coba kita lihat. Di sini kan ada serial read. Kita coba lihat di sini. Serial write. Yuk kita coba lihat. Ada apa ya di sini ya? Nah ini. Benar dia ngirim data nih. Tapi datanya adalah nggak kebaca. Karena dia jadi tanda tanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, masalahnya yang bisa ditampilkan di sini adalah data ASCII. Sementara yang saya kirimkan itu 0 dan 1. Makanya dia nggak bisa baca. Nah, kalau yang di sini, sayangnya di sini nggak ada ya, coba ya. Start simulation, apakah ada datanya? Nah, nggak ada. Nah, sekarang kita coba minimal lihat dulu datanya sampai atau belum di sini. Pertama lah baca serial read, kemudian kita tulis saja. Sehingga dia akan ngeprint ke serial monitor.
yang kirim 1. Dan di sini lampunya nyala sebenarnya ya, cuma redup banget. Ini berapa nilainya? Oh ya, bentar. Saya coba perbaiki dulu programnya. Sini saya lupa mengeset pin mode 13 output. Ya, menyala lampunya sekarang. Cuma terlalu terang. Terus kalau saya geser ke sini, 0 sekarang. Dan lampunya pun sekarang mati. Jadi sekarang kita sudah berhasil menyalakan lampu secara remote. Menggunakan slide switch di Arduino Uno yang berbeda. Oke. Nah, masalahnya adalah data 0 dan 1 tadi itu dikirimkannya plain kan. Nah, berarti kita perlu untuk mengakses dulu. Kalau datanya lewat kabel seperti ini, perlu nggak ya kita enkripsi gitu? Karena uh, lewat kabel kan komunikasi dari sender sama receiver. Nah, perlu nggak kita amankan? Kalau nggak perlu, ya udah biarkan saja. Gitu. Karena mungkin kita bisa beranggapan, oh kabelnya ini aman kok, nggak akan ada yang bisa ngetap, jadi nggak ada yang bisa buka kabelnya kemudian ngetap ini 1 atau 0 itu nggak ada. Oke, nah ini salah contoh dari komunikasi dari Arduino ke Arduino. Dan di sini kita bisa akses apakah data in transitnya perlu kita amankan enggak? Kalau kita, perlu kita amankan, caranya gimana? Nah, cuma setelah kita akses, nah ini komunikasi lewat kabel fisik. Dan kabel fisiknya itu misalnya cuma jaraknya 20 cm. Ya, ngapain kita amankan? Jadi data interaksinya nggak perlu kita amankan. Oke, karena dia cuma 20 cm, nggak mungkin ada orang yang ngambil datanya. Nah, nggak apa-apa, berarti aman, kita akses. Kemudian data address-nya gimana? Bisa nggak? Perlu nggak kita amankan? Jadi misalnya di sini menyimpan data, perlu nggak kita amankan? Nah itu kita akses juga. Misalnya datanya, ini kan data cuma status, nggak perlu Tapi kalau misalnya datanya adalah gambar, atau mungkin suhu dan temperatur, ya bisa aja kan suhu temperatur itu kita ingin gunakan untuk analisis lebih lanjut. Saya ingin mengukur suhu dan temperatur selama 1 tahun ke depan. Jadi nanti setelah selesai pengukuran, tahun depan saya punya ribuan data yang bisa saya analisis. Kita masukin ke machine learning untuk membuat prediksi atau membuat klasifikasi seperti itu. Oke, itu data address. Nah, kalau kondisi seperti ini, nggak perlu, nggak ada datanya kok ini. Tapi kalau temperatur dan humidity yang perlu kita jaga kerahasiaannya, ya itu bisa aja kita amankan, misalnya di enkripsi. Oke. Nah, terus ini bisa nggak kita enkripsi, misalnya data in transitnya kita anggap sebagai pas kita akses, ini khawatir nanti ada yang nyuri datanya. Nah, itu berarti bisa aja. Jadi dari sender, dia tidak mengirim 0 dan 1, tapi mengirim suatu angka, suatu nilai yang hanya bisa di-decrypt oleh receiver. Bisa aja. Jadi tidak lagi mengirimkan 1 0, tapi kita kirimkan suatu nilai atau suatu deret nilai yang sebenarnya hasil dari enkripsi
angka 1. Jadi angka 1 itu kita encrypt dengan sebuah key, dan kemudian itu yang kita kirimkan datanya. Sehingga data itu berhasil dikirimkan, dia terenkripsi, sampai di ujung, baru kita decrypt. Oke, baik, Zeni, ada pertanyaan dulu? Kalau Anda ada, ya mungkin kita cukup sekian dulu. Tadi sebenarnya saya ingin mendemokan yang dash, cuma belum selesai codingnya, jadi mungkin baru minggu depan bisa saya demokan. Sekaligus juga mendemokan, pada minggu depan kita fokus ke hardware dan software, jadi kita belajar cara membangun IoT. Misalnya dengan menggunakan development board ini yang akan membaca nilai suhu dan temperatur dan mengirimkannya ke suatu cloud untuk diproses lebih lanjut. Oke, tapi itu di minggu depan. Karena minggu depan kita bahas yang hardware dan software IoT. Oke, baik, kalau gitu kita coba sampai sekian dulu. Kita ketemu lagi minggu depan dan bisa onsite. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya. Yang Pak, makasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.